Hello, welcome back to the Backsmith. Jadi video sebelum-sebelumnya kalian sudah lihat proses pengerjaan gua dengan singkat ya, dari awal sampai akhir seperti apa untuk membuat jadi satu environment seperti itu. Jadi di video kali ini kita akan lebih dalam lagi untuk prosesnya. Jadi mungkin kalian bisa tahu keputusan yang gua ambil tuh kayak gimana, dan mungkin gue bakalan sharing tips yang mungkin aja bisa kalian terapin saat kalian membuatnya juga, oke? Dan disclaimer dulu, ini bukan video tutorial. Gue cuman sharing untuk workflow gue tuh seperti apa. Jadi langsung aja kita mulai, oke? Oke, karena project ini gue fokusnya adalah environment dan modular arsitektur. Jadi aset pertama yang gue buat adalah rumah. Dari rumah referensi di sini. Gue bikin sistem ini menjadi modular, yang dimana gue pecah menjadi beberapa modul, kayak untuk bagian jendela, tembok, genteng, dan lain-lain. Kenapa hal itu harus gue lakuin? Kenapa tidak menjadi satu seperti ini? Itu karena biar mudah untuk dimodifikasi dan tidak terlalu banyak untuk dikerjakan, dan bisa buat beberapa variasi dari beberapa modular itu. Ya intinya kalau kalian masih bingung modular itu kayak apa, ya seperti kayak Lego aja lah. Itulah untuk mungkin simpelnya. Nah, sebelum gua mulai modeling ini, gua tuh selalu bikin planningnya dulu. Di video sebelumnya gue pernah ngasih tahu planningnya kayak gimana. Di sini gue singkat aja. Di sini gue bagi-bagi dulu beberapa yang mau gue jadiin modular, seperti tembok yang ukurannya 3 meter atau tembok yang ukurannya 2 meter. Dan di sini gue selalu gue hitung untuk ukurannya ya. Kayak untuk panjang dan lebar rumahnya tuh berapa meter. Dari situ kita bisa tahu berapa ukuran yang kita perluin. Dan itu semuanya ya kita bikin modularnya ya. Kayak bagian lantainya juga sama. Jadi gak cuma tembok dan gentengnya doang. Tapi kalau kalian lihat sendiri, awal planningnya kan kayak gini ya. Dan gue menyadari ternyata ini agak lumayan kompleks untuk project gue yang ini. Karena targetnya sih sebenarnya project ini untuk gue belajar untuk bisa menghasilkan satu portofolio lah, jadi satu rumah. Akhirnya gue buat lebih simpel lagi karena ini akan makan waktu yang panjang sekali ya. Maka dari itu gue memilih untuk bikin rumah yang ini. Jadi dia lebih, kalau kalian lihat bentukannya juga lebih mudah dibandingkan yang tadi. Jadi modular tuh juga gak terlalu yang kompleks banget. Jadi setelah gue udah planning, gue udah tahu ada beberapa modular yang gue butuhin. Akhirnya gue buat block outnya dulu. Nah di sini block outnya agak beda ya, karena awalnya gue mau bikin dia rumahnya simple seperti ini, kotak doang. Cuman sempat kepikiran kayak kurang menarik, jadi ditambahin kayak gini. Cuman untuk masih tahap block out jadi nggak masalah. Namanya juga eksplorasi, dan dibuatnya juga basic shape doang, nggak usah yang ribet-ribet banget. Jadi bukan yang langsung modular ya, jadi kayak shape-nya aja biar kita tahu ukuran, proporsinya, dan siluet si rumahnya tuh seperti apa. Setelah bloknya udah jadi, baru gue bikin per modularnya. Cuman kalau di sini kan kalau kalian lihat itu agak beda ya dari block out sama ini ya, modularnya. Karena jujur di project ini gue banyak perubahan ya, banyak banget ngubah ini ngubah itu, banyak mau bikin bagus tapi terlalu kompleks, mau bikin simple tapi kok kayak ada yang kurang. Jadi banyak perubahan lah. Cuman sebenarnya aslinya kalau bisa dari blockout ini lu bikin modular tuh sesuai dengan blockout yang udah lu bikin kayak gitu. Nah di sini gue udah bikin ukurannya sesuai dengan yang gue planning, kayak temboknya 3 meter dan lain-lain. Di sini juga udah ada beberapa variasi, kayak ada yang berjendela, ada yang ada pintunya kayak gitu.
Nah, di sini gue mau bikin rumahnya dia seperti ini dulu. Jadi gue bikin yang simple dulu aja. Kenapa? Karena biar tahu juga nih ukuran si ini ternyata butuhnya berapa meter gitu kan. Karena kalau waktu gue bikin kayak gini, dia tuh nggak bisa bikin 2 modular kayak di atas ini. Makanya agak ada perubahan dikit di pas harus menggunakan modular. Di sini gue tingginya 5 meter nih, jadi biar bisa pas di atas. Melancip lah sesuai dengan referensinya. Sini gue juga udah mulai mikirin pivotnya. Pivotnya gue selalu meletakkannya tuh di ujung karena biar memudahkan untuk snappingnya, biar gampang. Dan ukurannya juga menyesuaikan dengan yang gue planning. Gue pilihnya dia 3 meter. Gue lanjut ke apa yang mau gue bikin, yaitu rumahnya yang agak gede. Nah dari sini ternyata waktu gue bikin dia butuh sesuatu modul lagi nih. Nih yang kayak gini. Karena kan di awal kan gue bikin dia simple ya. Cuman butuh ya mungkin 5, 4, 6 modular doang. Ternyata pas sudah dibikin variasi lain, gue ternyata butuh modular lagi untuk mengisi part ini. Lay lah, apa ya sebutannya ya. Pokoknya bagian part ini lah. Jadi gue tambahin modular lagi nih di sini. Part 1 dan part 2 nih. Jadi dia rumah besar yang seperti ada di referensi. Nah setelah ini semua udah selesai, udah gue buat modularnya, gue udah tahu butuh berapa jenis modular yang perlu gue buat. Gue lanjut ke file yang berikutnya, biasanya gue save ke file yang lain. Gue lanjut untuk buat agak dia lebih detail lagi, jadi nggak cuman basic shape kayak gini. Nah kayak gini deh, jadi bukan basic shape yang kayak tadi lagi, jadi lebih jelas nih butuh apaan aja gitu. Udah ada frame jendela dan udah ada yang lain-lain lah di sini. Di sini gue juga kenapa gue meletakkan tiap ujung temboknya ini itu gue taruh kayu di sini ya. Itu karena buat pemisah modular sebenarnya. Karena dari referensinya aslinya pun juga ada yang kayak gitu. Jadi bukan pilar yang terpisah dia. Jadi menyesuaikan dengan ukuran modular yang ada. Nah dari modular ini gue juga ternyata menyadari ternyata nih sebelumnya bagian ini tuh nggak ada nih. Dia cuman kayak gini doang. Dan ternyata perlu modular lagi. Jadi setiap gue buat modular itu pasti ada hal yang ternyata wah gue butuh nambah modular lagi nih buat menyesuaikan dengan referensi atau enggak buat lebih bagus lagi ya kayak gini lah. Gue memutuskan untuk gue bikin modular lagi nih untuk bagian ujungnya. Oke, jadi kenapa gue naruh pivotnya di sini itu di ujung ini nih? Akhirnya gue ngeletakinnya di ujung sini karena dia kan bagian eksterior. Jadi gue taruhnya di bagian agak belakang, nggak terlalu di tengah banget. Nah, terus biar gampang juga karena sesuai ukurannya 3 x 3 meter ya. Jadi nyusunnya tuh gampang. Misalkan nih gue kasih contoh dan gue duplikat di sini ya. Anggap aja kita bikin wall di sini. Misalkan mau ada si ini, ya sebenarnya enak dia karena udah sesuai ya. Jadi tinggal geser 6 meter nih, gue tinggal pakai numlock doang, ketik 6. Jadi tinggal gesernya enak gitu. Snappingnya tuh lebih gampang. Jadi ini 5 tadi gue salah mencet, terus ini 3 meter tuh. Jadi agak lumayan enak. Jadi pivot itu penting banget ya untuk modular. Jadi kalau bisa kita nentuin dulu pivotnya dengan benar sebelum lanjut ke stage berikutnya sih. Nah ini karena tinggi di sini adalah 3,5, jadi gue harus naikinnya 3,5. Nah ini ukurannya ada sama nih di sini bagian sini. Jadi ini tinggal geser aja. Nah udah deh, dia bakalan sama. Tuh. Tinggal tambahin ini, misalkan
6 set. Nah, udah deh. Kayak gitu. Dan yang di sini ini sebenarnya mirip sih. Tinggal naikin aja. Pasti geser 1 meter, mundurin ke 3 meter ya kan. Naikin lagi 2. Oh, kurang nih, pas geser lagi. Jadi ini mainnya angka bulat gitu. Nah, tuh. Karena ini angkanya bulat jadi dia gampang buat nyamain antar modulnya. Maka itu penting juga sih buat dihitung. Jadi nggak kira-kira lah untuk nyambunginnya. Tuh. Sesuai angkanya bulat. Itu makanya penting angkanya jangan sampai ribet lah. 0, berapa, koma berapa gitu-gitu. Oke? Paling itu sih. Nah, di sini gue juga sudah merapikan foldernya di Blender karena gue pakai Blender ya. Jadi gue ada collection ya sebutannya, collection group tuh ini. Terus untuk modularnya gue pisah tiap sesuai dengan namanya. Misalkan untuk bagian wall ini. Terus ini bagian window dan lain-lainnya. Kenapa harus kayak gini? Karena ini biar lebih rapi aja dan gampang buat nyarinya. Kayak gitu. Naming juga gue bikin suffix dan prefixnya lah. Biar namanya sama semua gitu, cuman beda di bagian akhirnya aja. Karena kan modular itu banyak yang mirip. Nah, di sini gue itu menggunakan since instance kalau di Blender tuh. Since instance itu kayak dia nge-instance dalam satu folder. Kayak gitu. Kalau misalkan duplicate instance kan beda. Kalau ini scene instance. Jadi contohnya nih, misalkan gue folder wall ini ya. Gue klik kanan, gue klik sini instance scenes. Dia bakalan jadi nih kayak gini nih. Dia ada tandanya nih. Nah, ini kegunaannya adalah jadi setiap lu ganti atau lu nak meletakkan sesuatu di dalam folder ini, yang instance ini nih akan ikut nih. Jadi bisa gue geser, dia ngikut. Geser, dia ngikut. Jadi kalau gue mau modifikasi si wallnya di tempat lain pun juga sama ke modifikasi. Makanya dari dalam grup ini semua instance. Jadi kalau misalkan gue bikin dia geser, dia ngikut tuh. Semuanya ngikut. Contoh lagi misalkan wall ini. Nah, ini kalau gue geser dia ngikut. Jadi gue cuman sekali bikin ini, di sininya juga ngikut. Apa gunanya? Itu untuk biar gue tahu apakah ini sudah seamless, apakah sudah rapih atau malah kelihatan repetition. Nah, itu dari situ sih kelihatannya. Kayak misalkan ternyata ada masalah dia agak ke kanan. Kan jadi lu bisa tahu, oh ini terlalu maju nih modularnya. Berarti lu harus fix. Kayak gitulah. Itu kegunaannya. Jadi buat ngebantu revisi lah kalau misalkan ada masalah di modular kita. Gentengnya nih, kalau untuk yang gentengnya ini gue beda lagi nih. Gue bikin dia elemen tuh seperti ini nih. Gue sebutnya elemen lah. Jadi maksudnya itu terdiri dari genteng-genteng ini. Jadi gue tuh mau buat dia tuh agak lebih detail, gak cuman flat doang atau tekstur doang. Jadi gue bikin dia per aset. Ini unik semua nih. Nah, ini kalau ini tuh instance-nya tuh bukan per grup ya, tapi ini instance-nya per mesh. Jadi dia itu duplicate instance lah. Kalau lu klik kanan dia duplicate link. Klik kiri. Nah, tuh. Atau enggak kalau shortcut-nya tuh Alt D lah ya. Nah, bedanya kalau ini adalah dia tuh sama nih. Misalnya kalau misalkan lu edit mode, lu edit vertex ya dia ngikut sama. Tuh. Jadi gua bikinnya tuh kayak gitu. Pivotnya juga gua keep dia selalu di tengah. Jadi nanti kalau misalkan ada perubahan di sini juga ngikut. Kalau gua mau UV di sini juga ngikut. Jadi nggak bikin ulang lagi kayak gitu.
Kan kita punya collection instance di folder group ini ya. Nah, terus apa aja sih yang akan diekspor untuk masukin ke Unreal? Nah, itu tuh bukan hasil ininya. Ini tuh cuman hanya untuk preview doang sebenarnya. Biar nggak usah terlalu mondar-mandir Unreal Blender, makanya gue buat kayak gini. Jadi udah disusun dulu di Blender kayak gimana. Nah, nanti untuk yang taruh di Unreal itu gue biasanya ngambil dari file yang di sini. Nih yang ada di sini. Ini udah tersedia tuh. Udah gue siapin. Nah, itu dari sinilah. Jadi dalam folder yang tadi gue udah instance itu yang bakalan gue export ke Unreal. Sebenarnya bebas kalian mau di combine semua atau nggak mau di combine semua juga bisa, aman-aman aja. Tuh yang kayak gini gue juga aset-asetnya tuh mesh-meshnya nggak gue combine semua. Jadi misalkan ini nih contoh ya, ini misalkan gue mau ekspor ke Unreal. Nah kalau ekspor Unreal pun gue juga ada settingannya itu di sini. Settingannya itu gue udah bikin presetnya sih. Jadi untuk yang ini nih, yang berubah itu dia di forwardnya sama upnya. Jadi kalau sebelumnya kan dia kayak gini ya, dia minus Z forward sama upnya tuh Y up kan. Nah ini gue ubah jadi Z up sama Y forward. Sebenarnya kalau nggak salah seingat gue yang penting tuh ini yang Z up nih, karena di Unreal tuh berubah. Ini gue agak lupa sih kenapa gue ganti. Cuman ternyata itu agak lumayan ngaruh juga untuk shading dalam meshnya ya. Kalau untuk sisanya sih nggak perlu gue ganti-ganti sih. Oh sorry, untuk smoothingnya ini gue ubah. Jadi smoothingnya yang sebelumnya dia normal only, gue ubah jadi edge. Mungkin nanti gue coba cari tahu dulu perbedaannya apa aja. Soalnya agak lumayan ada efeknya lah ketika gue ubah-ubah ini. Nah ini tuh biasanya tuh efeknya tuh seinget gue tuh gara-gara misalkan nih aset gue pakai mid poly gitu loh. Mid poly itu maksudnya tuh jadi di aset ini nih itu tuh gue bevel 2 doang. Misalkan gue bevel 2 nih, tapi semuanya misalkan gue clear sharp ininya, contoh nih ya, ini gini ya, gue sharp. Nah di sini itu tuh agak bentar. Nah sebelumnya nih kalau tanpa wake normal ya itu kayak gini doang tuh. Ini buat gue nih shadingnya jelek, kayak gini tuh jelek tuh. Karena kalau lu geser ke sini dia agak gelap di sini, terus lu geser ke sini dia nggak terlalu nggak terlalu kelihatan jelas lah. Nah, karena di Blender, kalau di Maya biasanya udah otomatis tuh. Cuma kalau di Blender dia pakai wake normal. Cep. Nah, habis itu keep sharp. Nah, ya kan, lihat perbedaannya deh. Tuh, bedaan. Jadi di edge ini gua ubah jadi bevelnya 2 itu jadi lebih kelihatan lebih rounded kalau dari sudut pandang sini ya tuh. Jadi kita kayak nggak perlu untuk bevel banyak-banyak, lebih optimize lah. Makanya gue pakai wake normal. Tapi kalau wake normalnya dimatiin dia jadi nggak bagus. Ada juga tetap kelihatan, cuman nggak terlalu nggak terlalu kelihatan gitu loh. Shading shadow ininya tuh dia nggak kayak menekan ke bagian sini, bagian area sini. Biasa kalau dulu gue malah gue tambahin lagi kan, nambahin loopnya lagi biar dia jadinya kayak gini tuh, ya kan. Nah cuman kan kalau buat game kan ini sangat terlalu banyak poly count ya, jadi kita nggak perlu ini, kita delete tapi kita tambahin aja back normal. Jadi deh kayak gitu. Nah makanya sini tuh ngefeknya di eksportannya adalah ini, diganti ini Z up forward sama ininya edge. Soalnya kalau gue ganti ke yang sebelumnya dia biasanya tuh di Unreal dia nggak kebaca smoothing groupnya. Kita bisa istilahnya sih sebutannya smoothing group ya, kayak gini nih smoothing group.
Paling itu sih. Nah, kurang lebih seperti itu workflow gua untuk bikin modular. Jadi gua ngerasa Blender ini agak lumayan powerful ya untuk memudahkan bikin modularnya karena ada instant scene itu. Dan di video berikutnya gue bakalan jelasin gimana dari aset yang simple kayak gini jadi bisa lebih bagus lagi. Jadi kalau kalian tertarik mengikuti prosesnya, stay tune aja dan jangan lupa subscribe guys. Thank you udah nonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya, oke? Bye bye.